KBP emang ada untungnya? Rugi. Gue bisa pura-pura jadi pocong sekarang. Akan musrik deh gue lama-lama. Ada nggak ada Frisly? Oh ya udah. Satu nama selain Frisly yang akan menggantikan posisi Frisly di KBP. Jor, lu kan setahun atau 2 tahun belakangan syuting horor. Nah ini sekarang udah berapa lama nggak bertemu dengan horor-horor itu? 2 tahun kali ya, 1 tahun 2 tahun kali ya. Pertama kali lu syuting horor itu apa sih yang lo rasain tuh? Boleh cerita flashback nggak sih? Pertama kali syuting horor, ya seneng aja karena emang awalnya itu kakak beradik podcast horor itu karena waktu itu penonton gue itu tidak bagus karena kan waktu itu konsepnya tuh podcast. Ya gimana? Kalau Ruben barteran ya emang barter kan nggak bayar kan sama temen kan. Barterannya nggak usah ketawa loh memang iya. Ayolah guys please hari gini nggak usah bohong-bohong lah. Please lah, ini bukan yang ngomong gimana-gimana loh. Just being honest, being yourself gitu maksud gue. Capek, udah mau 2025. Barteran gue, viewsnya lebih banyak daripada Koko kan. Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Luna Maya gitu ya. Terus gue mikir aduh kayak gue mau bikin identity gue sendiri deh. Gue kan emang demen horor. Akhirnya ngobrol sama waktu itu ada produser namanya Kenneth. Ken cariin gue dukun dong, gue bilang gitu kan, yang bisa gue ajak ngomong. Ada nih dukun cilik katanya si Kenneth kan. Oh dukun cilik gitu, Frisly nggak tuh? Ada masih anak-anak gitu, gue bilang gitu. Oh iya dia dukun, dia bukan dukun sih, dia emang anak indigo gitu. Ya udah akhirnya jalan lah ketemu pertama kali. Oke. Yang terseremnya selama KBP itu selama sepanjang entah itu Anton entah apa yang paling serem yang lu temuin makhluknya apa gitu? Yang paling seremnya pasti tempat-tempat yang kiriman orang ya. Gimana? Waktu itu ada bekas kantor polisi. Sekarang jadi tempat pemadam kebakaran di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, apa Jakarta Barat gitu. Serem deh bekas kantor polisi. Makhluknya tuh makhluk-makhluk gede gitu. Terus udah kayak gitu ada lagi di daerah-daerah pegunungan biasanya. Di Tengger juga itu serem. Di Alas Kendrowahono. Ya rata-rata sih hantu gunung ya yang paling serem. Nah, gue boleh ngulik tentang syuting KBP nggak sih di sini ya? Jadi kayak gue nanya nih. Boleh. Waktu syuting KBP itu sebelum lo syuting itu memang sengaja dipanggil nggak sih? Mungkin yang bisa gue bilang gini ya, nggak semua lokasi itu sebenarnya serem. Jadi kalau orang bilang itu settingan apa enggak, hantunya nggak bohongan. Hantunya beneran. Tapi memang 1 hari sebelumnya spiritual itu datang ke sana untuk memberi sesaji supaya hantunya pada mau ngomong, supaya hantunya pada mau bicara. Karena kan kita showbiz ya. Kalau hantunya nggak mau ngomong, hantunya nggak mau bicara gimana? Kalau hantunya cuma datang terus lompat-lompat, terus penonton tahu dari mana kalau ada hantunya, iya kan? Gitu. Jadi lo bilang itu bukan settingan ya? Enggak, tapi dipaksakan. Seremnya. Apakah penambahan bumbu aja atau gimana? Dipaksakan. Kadang lokasinya sebenarnya hantunya ya paling cuma ada suster atau ada pocong atau ada genderuwo gitu. Tapi gimana caranya pada saat kita lagi on set itu hantunya tuh pada ngumpul semua. Jadi kita bakar sesaji. Mungkin itu satu-satunya kenapa gue nggak mau menjalani itu juga ya. Lama-kelamaan akhirnya gue mikir kayaknya gue sebentar lagi akan ini deh. Akan apa namanya? Berhala deh. Apa sih istilahnya? Percaya. Akan musrik deh gue lama-lama. What? Kayaknya gue lama-lama akan musrik deh. Gitu. Sebenarnya itu trigger lo berhenti nggak sih atau apa? Ada trigger lain? Salah satu triggernya sih, karena gue mikir gini kayak semakin lama penonton kita tuh semakin demanding. Penonton kita semakin pengen hantunya itu lagi, bosen, yang di sini nggak ada storyline-nya. Sampai akhirnya gue pernah bilang gini loh sama paranormalnya, Mas gimana caranya pada saat syuting gue mau ada hantu lu cari tapi yang fisiknya bisa apa namanya kelihatan jelas, either kakinya satu jalannya maaf tapi terpincang-pincang atau mungkin tangannya nggak ada gitu.
Paranormalnya diem, Dia juga bingung. ngeliatin. Gue bilang, ya itu tugas lo. Sekarang lo keliling di perjalanan di komplek-komplek, lo cari hantu yang tangannya buntung atau yang kakinya buntung. Gimana caranya lo kasih makan mereka supaya mereka mau masuk ke badan orang. Dia diem lagi. Iya, Li, gue kasih budget lu pasang aja. Kayak gimana. Nah lama-lama kan gue mikir, anjir gue terlena sama apa namanya, pengen ada gambar ataupun cerita horor yang beda gitu maksudnya. Lama-lama jadi gue yang musrik gak sih? Mungkin gue gak percayain mereka. Tapi bisa jadi gue bohong ke orang-orang kan. Jadi gue pikir kayak, Bener nggak sih penurunan view KBP itu karena udah nggak ada chemistry lo sama Frisly? Menurut lo? penurunan views gue dan Frisly karena Penurunan KBP itu turun karena chemistry lo sama Frisly itu emang udah nggak ada gitu. Lo menanggapinya itu gimana kalau orang nanya itu? enggak juga ya. Mungkin bisa jadi karena nggak ada Frisly ya. Tapi gini, gue tidak mau berbesar hati, tapi juga tidak mau berkecil hati. Menurut gue, KBP juga nggak berhasil amat lah. At that time, KBP ya cuma seru aja gitu, menjadi salah satu tontonan, tapi nggak jadi pioneer, nggak jadi juara utamanya gitu. Dan karena gue tidak merasa gue berhasil menarik hati penonton, ketika penurunan penonton juga gue biasa aja. Paham nggak? Karena gue nggak merasa gue berhasil juga. Ada nggak ada Frisly? Oh ya udah. Berjalannya KBP ya oke. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Emang dengan lo dapat trending terus lo ada rewind masuk YouTube Rewind itu emang bukan Rugi, pencapaian? KBP emang ada untungnya? Rugi. Ya, Emang ada untungnya? Rugi. Emang lo pikir syuting horor gampang? Syuting horor timnya berapa banyak? Belum lagi apa namanya pengamanannya, belum lagi izin tempatnya, belum lagi talent apa namanya Anwar episode 6 juta, Frisly berapa juta, emang pas kesebut gue. Gak apa-apa. Tiap malam loh. Lah, menurut lo AdSense-nya gimana? Emang karena waktu itu hobi sih. Jadinya yang kayak ya udah aja, santai. Mana ada untungnya? Oke, tapi kan dengan tadi yang udah sebutin kan, nggak ada untung, mungkin untungnya nggak begana, tapi kan ada sisi, kalau gua kasarnya ngomong, yang jadi lo bikin lo beruntung dengan adanya KBP, nah itu apa? Gue belajar banyak sih dari KBP. Gue makin gak percaya hantu. Serius? Iyalah. Gue percaya adanya roh, adanya jin. Tapi kalau hantu gue gak percaya. How do you know? Gue bisa pura-pura jadi pocong sekarang. Assalamualaikum. Bisa gue selalu pura-pura. Oke. Tapi kan gue ngerasain ya di mana orang kayaknya nggak ada hantunya nih. Gue ngomong sama orang nih kata gue gitu. Jadi kayak nonton Hudson, dua kepribadian. Sorry Jor, tapi kalau gua tanya, tapi kan exposure lu akan naik selama pakai KBP. Lu setuju nggak? Setuju, exposure. Nah itu menurut lo keberuntungan dong menurut lo? Keberuntungan, tapi kan waktu itu lagi sibuk KBP juga nggak jadi duit, Cok. Exposure doang, kan habis itu gue nggak jadi bintang iklan. Gue nggak jadi roadshow bintang tamu di televisi. Tiap hari gue ke kantor aja ke kantor. Ke kantor. Ya tapi alhamdulillah dari situ kan exposure buat yang lain bagus. Kalau sekarang lo punya kemampuan buat nge-reworks KBP, bakal ada lagi. Lo akan buat apa? Gue bakalan masuk guru spiritual. 1. Buat balancing. Karena takutnya lama-lama, itu dia. Lama-lama orang tuh dikasih trust sama hantu, dikasih kepercayaan, lama-lama bisa jadi sesat gitu maksud gue. Ya gak sih? Hidup tuh sementara tahu, percaya hantu, tahu-tahu ntar kalau rumah meninggal gimana lu? Masih apa namanya musyrik loh. Iya kan? Jadi selama ini yang gue merasa mengganjal di hati gue adalah di setiap lokasi gue tidak meluruskan dan memberikan kata-kata yang menurut ajaran agama baiknya gimana. Menyikapinya gitu. Kalau sosok satu line up satu wanita akan menggantikan Frisly, menurut lo yang akan work siapa?
Satu nama, sebutin satu nama artis aja. Satu nama artis yang akan menggantikan nama Frisly. Yang kalau misalnya kita buat KBP baru, kita butuh satu nama artis, wanita yang menurut lo bisa main di KBP, menggantikan Frisly siapa? Dukun di Indonesia siapa lagi, Bo? Lo sebutin aja nama artis selain Dukun juga nggak apa-apa. Aktris boleh. Satu nama. Siapa ya? Selain Frisly, satu nama selain Frisly yang akan menggantikan posisi Frisly di KBP. Fuji kali ya?